I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat siang. Ya, silakan. Terima kasih sudah datang ke sini. Saya senang bisa bersama dengan teman-teman. Saya juga senang diberi kesempatan bisa bertemu dengan Bapak. Jadi bagaimana dari tidak begitu baik, Pak. Saya merasa stres dan bingung. Saya apa yang membuat Anda merasa bingung? Saya merasa stres dan bingung karena perkuliahan daring, Pak. Saya tidak bisa mengikuti kuliah dengan baik, saya sering ketinggalan materi, tidak bisa masuk ke kelas waktu, dan sulit berkomunikasi dengan dosen dan teman-teman. Ini sulit ya, membayangkan di Anda menghadapi situasi tersebut. Terus apakah Anda sudah mencoba mencari sebuah solusi untuk masalah yang Anda hadapi saat ini? Sudah, Pak, tetapi tidak berhasil. Saya sudah mencoba membuat jadwal belajar, mencari solusi lain, terus dan menghubungi dosen atau teman saya jika ada materi yang tidak saya pahami. Tetapi tetap saya tidak bisa mengikuti atau menguasai materi dan tidak percaya diri. Jadi Anda merasa bahwa usaha yang Anda lakukan itu tidak membuahkan hasil. Iya, saya merasa usaha saya sia-sia. Lalu bagaimana perasaan Anda ketika merasa sia-sia? Ya, jelas saya merasa sedih, marah, dan putus asa. Terus apakah ada lain yang membuat perasaan Anda saya terpuruk? Ada, Pak. Saya juga merasa kesedihan dan bosan karena cara bertemu orang lain selama pandemi. Saya hanya di rumah, tidak ada teman atau keluarga yang bisa saya ajak ngobrol atau curhat. Itu pasti membuat Anda merasa tidak nyaman, saya juga bosan. Terus bagaimana sih hubungan Anda dengan keluarga atau teman-teman sebelum pandemi? Ya, kalau sebelum pandemi hubungan saya dengan mereka itu baik-baik saja. Kita biasa berkumpul, berbagi cerita, saling mendukung seperti itu, Pak. Lalu bagaimana hubungan Anda dan mereka untuk saat ini? Kalau sekarang hubungan saya dengan mereka menjadi renggang, Pak. Saya jarang berkomunikasi, terus karena mereka sibuk dengan perkuliahan masing-masing, dan saya juga merasa mereka tidak peduli dengan urusan saya. Mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Gitu. Terus apakah Anda sudah mencoba menceritakan masalah yang ada di saat ini? Belum, Pak. Saya merasa kalau mungkin mereka atau merepotkan dan yang takut yang lemah aja seperti saya. Jadi Anda merasa tidak enak meminta bantuan atau bantuan dari mereka. Namun apakah Anda tahu bahwa mereka mungkin juga mengalami masalah yang sama seperti yang Anda alami saat ini? Mungkin bisa jadi, Pak. Saya juga tidak begitu yakin. Jadi Anda merasa tidak yakin bahwa mereka bisa memahami atau membantu Anda, gitu ya? Iya, Pak. Betul. Terus bagaimana jika Anda mencoba menghubungi mereka dan menanyakan apa mereka? Mungkin Anda bisa menemukan semangat atau mengutarakan masalah yang Anda hadapi, atau mungkin Anda bisa menawarkan bantuan atau hubungan kepada mereka. Bagaimana menurut Anda? Pernah saya pikirkan juga ya, Pak. Mungkin saya bisa mencobanya. Bagus. Saya senang Anda mau mencobanya. Jadi Anda berpikir bahwa menghubungi keluarga atau teman-teman itu bisa membantu Anda untuk merasa lebih baik. Ya, saya berpikir seperti itu. Apa sih yang membuat Anda berpikir begitu? Ya, karena saya menyadari bahwa saya tidak bisa menghadapi masalah ini sendirian. Saya butuh orang lain yang bisa mendengarkan hati dan membantu saya, mendukung saya
Saya juga ingin menjadi orang yang berguna dan bermanfaat juga bagi orang lain. Saya senang mendengar. Jadi Anda menyadari bahwa Anda memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain dan memberikan kontribusi positif bagi mereka juga. Iya Pak, saya menyadari itu. Lalu bagaimana perasaan Anda ketika menyadari hal tersebut? Saya merasa lebih lega dan lebih bersemangat. Baiklah, sekarang kita sudah sampai pada tahap konselingnya, di mana di tahap ini kita akan membuat suatu rencana tindakan untuk mengatasi masalah yang Anda hadapi saat ini. Apa Anda sudah siap? Siap. Baik, sebelum kita membuat rencana tindakan, mari kita rangkum dulu apa yang sudah kita bicarakan sejauh ini. Yang pertama, Anda datang ke sini karena kurang stres dan bingung dengan perkuliahan daring. Itu. Yang kedua, Anda juga merasa kesepian dan bosan karena jarang bertemu orang lain selama pandemi. Betul? Belum. Selanjutnya, ketiga, Anda belum mencoba menghubungi keluarga atau teman-teman untuk menceritakan masalah Anda karena takut merepotkan mereka dan dianggap rumah yang kecil. Terus Anda menyadari bahwa Anda butuh orang lain yang bisa mendengarkan, mengerti, dan mendukung Anda. Betul? Belum. Terus Anda juga ingin menjadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan atau perbaiki dari rangkuman tadi? Itu Pak. Jika itu mari kita lanjut ke rencana tindakan. Jadi rencana tindakan itu merupakan langkah-langkah konkret yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah yang Anda hadapi. Ya. Rencana tindakan itu harus spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan berbatas waktu. Apakah Anda mengerti apa itu rencana tindakan? Mengerti Pak. Sekarang saya akan menanyakan beberapa hal kepada Anda agar bisa membantu Anda membuat sebuah rencana tindakan. Yang pertama, apa tujuan utama yang ingin Anda capai dengan konseling ini? Tujuan utama saya yaitu agar bisa mengikuti perkuliahan daring dengan baik dan merasa bahagia dengan diri saya sendiri dan dengan orang lain. Baiklah, itu adalah tujuan utama yang bagus. Terus apa hal-hal yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan utama tersebut? Untuk mencapai tujuan saya mungkin saya akan melakukan yang pertama membuat jadwal untuk belajar saya yang lebih realistis dan disiplin mengikutinya. Yang kedua mencari sumber belajar lain yang sesuai dengan gaya belajar saya. Yang ketiga menghubungi dosen dan teman-teman saya jika ada materi yang tidak saya pahami. Yang keempat mengikuti kelas daring dengan aktif dan antusias. Yang kelima mungkin menghubungi keluarga atau teman-teman secara rutin untuk berbagi cerita agar saya tidak mau kesepian lagi. Yang keenam menawarkan bantuan atau dukungan kepada keluarga atau teman-teman saya yang membutuhkan sebagai ucapan terima kasih. Yang selanjutnya mungkin melakukan aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat di waktu luang saya, dan yang lain mungkin menjaga kesehatan fisik dan mental saya. Baiklah, jadi itu hal yang harus Anda lakukan ya untuk mencapai tujuan utama Anda lakukan. Terus harus Anda akan memulai melakukan hal tersebut. Ya, saya akan melakukannya secepat mungkin besok atau lusa saya akan lakukan. Itu mungkin waktu yang tepat mulai melakukan hal tersebut ya. Selanjutnya, bagaimana sih Anda akan mengevaluasi kemajuan Anda dalam melakukan hal tersebut? Saya akan mengevaluasi kemajuan saya dengan membuat catatan harian tentang apa yang sudah saya lakukan dan apa yang belum saya lakukan. Saya juga akan mencatat perasaan saya setelah melakukan hal-hal tersebut. Baiklah, itu merupakan cara yang baik ya mengevaluasi kemajuan. Selanjutnya itu siapa yang akan Anda minta bantuan atau dukungan jika Anda mengalami kesulitan dalam melakukan hal tersebut? Mungkin saya akan minta bantuan dan dukungan dari Bapak sebagai konselor. Saya juga akan minta bantuan atau dukungan dari keluarga dan teman-teman
baik saya. Itu adalah orang-orang yang bisa dipercaya dan bantuan atau dukungan jika ada mengalami sebuah kesulitan. Sekarang kita sudah membuat sebuah rencana tindakan untuk mengatasi masalah yang ada hadapi. Terus apakah Anda setuju dengan rencana tindakan tersebut? Setuju, Pak. Saya merasa rencana tindakan ini bisa membantu saya dan bisa memenuhi kebutuhan saya. Baiklah, jika begitu mari kita sebuah komitmen ya untuk melaksanakan rencana tindakan ini. Dan saya harap Anda bisa melaksanakan rencana tindakan ini dengan baik dan mencapai tujuan utama Anda. Saya juga siap membantu dan mendukung Anda jika ada yang membutuhkan. Terima kasih, Pak. Saya sangat terima kasih atas bantuan dan dukungan Bapak. Saya berjanji akan melaksanakan rencana tindakan ini dengan baik demi mencapai tujuan saya. Sama-sama. Saya senang bisa membantu dan mendukung Anda. Sekarang kita sudah selesai konseling untuk hari ini ya. Terus bagaimana perasaan Anda setelah melaksanakan konseling ini? Alhamdulillah, Pak, saya merasa lebih lega dan bersemangat. Saya merasa ada harapan untuk mengatasi masalah saya. Saya senang mendengar itu. Jadi konseling ini apakah bermanfaat bagi Anda? Sangat bermanfaat. Baiklah, jika begitu kita bisa mengakhiri konseling ini kan. Apakah ada hal yang lain yang Anda sampaikan sebelum kita berpisah? Tidak ada, Pak. Belum cukup. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak. Sama-sama. Terima kasih juga atas kepercayaan dan kerjasama Anda selama konseling ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi konseling berikutnya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.